Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa syafi'ina wa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik berupa nikmat keimanan, keislaman, begitupun dengan nikmat kesehatan. Dan tak perlu lupa kita kirimkan salawat menyertai salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita semua, sebagai manusia yang paling baik sepanjang zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Hasrudi. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, dan saya mengambil prodi manajemen dakwah. Para dosen dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan banggakan, video ini menjadi bukti bahwasanya kita disuruh di rumah saja dan diberikan beberapa tugas, sekaligus bukan berarti ketika kita tinggal di rumah kita tak melakukan apa-apa. Nah, jadi saya akan membuat sebuah video ceramah singkat sebagai bukti tugas pada kampus saya atau prodi saya. Teman-teman sekalian, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, kira-kira apa tujuan dan maksud malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi? Nah, ternyata tujuan dan maksud malaikat Jibril ini datang kepada baginda Nabi itu ingin menyampaikan 3 perkara atau 3 buah pesan atau 3 buah berita. Nah, kira-kira apakah berita yang ingin disampaikan oleh malaikat Jibril ini kepada baginda Nabi? Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya walaupun pesan ini disampaikan kepada baginda Nabi, tetapi ternyata tujuan utama pesan ini ingin disampaikan kepada kita semua umat beliau. Kira-kira bagaimanakah pesannya? Qala ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah wa'mal ma syi'ta fa innaka mujizun bih. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu di muka bumi ini, tapi ingat suatu ketika engkau akan meninggalkan dunia. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah, cintailah siapapun yang engkau inginkan, tetapi ingat suatu ketika engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Nah, kemudian pesan yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka mujizun bih, kerjakan jamai agamu puji, tapi angerangi engka tumatu sek di wetu, maka kita akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, inilah 3 buah pesan malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tujuan utama pesan ini disampaikan kepada kita semua umat beliau. Baik, dosen pembimbing dan teman-teman sekalian. Nah, yang pertama, pesan yang pertama tadi, ishma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu tapi ingat suatu ketika engkau akan meninggal. Nah, sekarang kita berada di masa pandemi COVID-19. Nah, di mana-mana ketika kita melihat berita atau media sosial, nah banyak sekali berita yang kita dapat itu berujung-ujung pada kematian. Sedikit mati.
mati dan mati. Nah, kita perlu ketahui bahwasanya ada sebuah ayat populer yang mana berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka kita perlu garis bawahi kata kematian. Nah, kita semua akan mati. Tetapi bukan berarti kita itu tak boleh untuk menjaga diri dari ajal. Maksudnya apa? Nah, mungkin kita mengetahui bahwasanya di sini terjadi pandemi, di sini banyak terjadi penyebaran virus. Tetapi bukan berarti karena kita yakin bahwasanya pasti kita mati, bukan berarti kita akan mendatangi tempat tersebut. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Tetapi kita tetap harus waspada dan menjaga diri. Masalah kematian kita tidak bisa menghindar, tetapi kita tidak boleh dengan istilahnya kita sok jago lah bahwasanya kita bisa untuk menghadapi kematian, ya begitu. Nah, kemudian yang kedua, wa ahbi man syi'ta fa innaka mufariqah. Cintai siapapun yang ingin engkau cintai, tapi ingat suatu ketika kita akan berpisah dengannya. Nah, kita sebagai manusia punya rasa cinta terhadap keluarga kita, terhadap harta, terhadap kemewahan, kita cinta. Nah, tetapi walaupun kita cinta kepada mereka semua, suatu ketika kita pasti akan berpisah. Oleh karenanya, apapun yang kita cintai, apapun yang kita sukai, bagaimana caranya supaya apa yang kita cintai itu akan membawakan kita kepada kebaikan. Nah, karena ya kita cinta kepada harta misalkan, kita cinta terhadap harta, kita cinta kepada kemewahan, kita cinta sekali kepada dunia. Tapi jika kita tidak berinvestasi untuk ke akhirat kelak, maka itu akan sangat rugi. Karena ketika kita hidup di dunia, apa yang kita pungut, apa yang kita ambil, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Oleh karenanya, maka kita harus pandai-pandai mencari sesuatu, pandai-pandai mengambil sesuatu, karena itu adalah sebuah pertanggungjawaban yang besar. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Kerjakan apa yang ingin kau kerjakan, tetapi ingat suatu ketika engkau akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang engkau kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebebasan berbuat apa saja di muka bumi ini. Allah memberikan kita tangan, apakah kita ingin menggunakannya untuk mengambil hak kita, ataukah kita ingin menggunakan untuk mengambil hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata, apakah kita ingin memakainya untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita ingin memakainya untuk melihat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Nah, jadi memang benar bahwasanya hidup itu adalah sebuah pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita imbalan terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, begitupun sebaliknya. Jika kita berbuat suatu kejahatan atau keburukan walaupun sebesar biji dzarrah, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, jadi kita harus pandai memilah dan memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang disukai oleh Allah. Begitupun dengan kita harus menjauhi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah tadi sebuah pesan singkat dari malaikat Jibril kepada baginda Nabi yang disampaikan kepada kita semua umatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Begitupun dengan segala kesalahan dan kekhilafan.
Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.